Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ke-NU-an. Pada pertemuan yang kedua, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu nilai dasar perjuangan Nahdlatul Ulama. Sekarang pada halaman 4. Halaman 4 kita buka. Untuk pelajaran yang kemarin, yaitu nilai dasar perjuangan Nahdlatul Ulama, bahwa kita mengikuti pada ulama ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Pada pelajaran yang lalu juga merupakan perintah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Adalah kamu semuanya mengikuti pada ajaran Rasulullah dan para sahabat. Nah, kemudian para ulama ini adalah sebagai pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yang kita ikuti saat ini adalah para ulama yang sebagai pewaris para nabi. Untuk pelajaran kali ini, mari kita awali dengan bacaan Al-Quran. Semoga pertemuan pada kali ini bisa membawa manfaat barokah, jadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 4, yaitu usaha-usaha dalam mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini secara tradisi orang Islam ini menganut paham aswaja. Di Indonesia ini mewarisi ajaran Islam yang dibawa oleh para wali, di mana ada Wali Songo di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Ini menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran tersebut dibawa dan disebarkan oleh para wali melalui berbagai media. Kebanyakan dari mereka ini menggunakan media yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang sudah berjalan di masyarakat. Selanjutnya, media tersebut menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dengan Islam yang berkembang di Indonesia. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang didirikan oleh ulama pesantren. Di antara tujuan para ulama pesantren mendirikan NU ialah mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu, ketika ajaran imam madhab dan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah dan di Madinah terancam, NU berusaha mempertahankan. Ancaman tersebut terjadi setelah Hijaz dan Najd, yaitu daerah Saudi Arabia, dikuasai oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud yang beraliran Wahabi. Sejak saat itu, para penganut faham Wahabi memaksakan kehendak agar ajaran-ajaran Wahabi ini dilaksanakan di kota suci umat Islam itu. Mereka melarang bermadhab dan melarang pembacaan berzanji
atau sholawat. Mereka juga akan membongkar makam para pahlawan Islam agar tidak diziarahi oleh kaum muslimin. Kuburannya para sahabat, para pahlawan yang berjasa menyebarkan agama Islam ini dihancurkan, diratakan sampai pada makamnya Rasulullah. Ini juga demikian akan dihilangkan. Kemudian para ulama pesantren ini tidak setuju terhadap tindakan hal tersebut. Mereka ulama pesantren mengirimkan surat resmi, yaitu pada tanggal 5 Syawal tahun 1346 Hijriah kepada penguasa Hijaz untuk menyampaikan permohonan sebagai berikut. Yaitu agar di Hijaz tetap diberlakukan kebebasan bermadhab dengan mengikuti salah satu dari 4 madhab, dan tidak ada larangan bagi masuknya kitab-kitab yang berdasarkan ajaran 4 madhab tersebut. B. Tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah seperti di Makkah dan Madinah, banyak tempat-tempat bersejarah. Kemudian untuk madhab-madhab yang kita ikuti di Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada 4, yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, ini dipertahankan supaya diberi kebebasan, jangan sampai ada penolakan atau larangan untuk mengikuti salah satu madhab yang jelas-jelas ini baik dan banyak diikuti oleh kaum muslimin di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara ini banyak begitu. Selanjutnya permohonan tersebut dijawab oleh Raja Hijaz dan Najd melalui surat tertanggal 24 Dzulhijjah tahun 1346. Ini dari surat yang diantarkan oleh Mbah Kiai Wahab Hasbullah atas perintah dari para ulama di Indonesia, terutama di Jawa Timur, disampaikan kepada Raja Ibnu Saud di Saudi sana. Alhamdulillah diterima dan dikabulkan. Isinya lain meskipun menganut faham Wahabi, Raja Ibnu Saud akan bersikap adil serta melindungi ajaran 4 madhab yang diikuti oleh para kaum muslimin dan muslimat itu. Jadi tidak memaksakan kehendak, tapi diberi kebebasan, karena semuanya ini mempunyai dasar yang kuat, mempunyai alasan, mempunyai dalil yang kuat, yang baik sekali. Kemudian B, faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak dilarang karena sejak dulu telah diajarkan di Masjidil Haram. Masjidil Haram para syekh, para ulama ini juga mengajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu masih tetap dilaksanakan berbagai kelompok dari berbagai macam madhab, antara lain madhab 4 ini kesemuanya ada juga diajarkan termasuk di Masjidil Haram. Kemudian C, tidak ada larangan berziarah ke tempat-tempat bersejarah, terutama ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makam para sahabat di Baqi', dan makam para pahlawan di Uhud. Ini sebagai perintah dari ajaran agama Islam, yaitu kita disunnahkan, dianjurkan untuk wasilah kepada para ahli kubur, para nabi, para wali, para ulama yang solihin solihat. Ini merupakan ajaran kita tawasul, minta kepada Allah, tetap di ziarah kubur ini minta kepada Allah melalui perantaraan kekasihnya Allah, antara para nabi, para sahabat, kemudian para ulama, para wali ini. Ini dasarnya kita berziarah kubur, di mana Wahabi ini mutlak tidak boleh. Itu kalau ziarah ini dianggapnya ini syirik, karena berarti minta ke kuburan, minta kepada kuburan, minta kepada makhluknya Allah. Padahal aslinya kita berziarah kubur ini tetap
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma yaitu tawasul perantara kepada para ulama, kepada para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian ini kita minta itu mudah untuk diijabahi, dikabulkan apa yang menjadi permintaan kita itu. Ini tentang usaha dalam mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada larangan dari pemerintah Arab Saudi, dari ulama-ulama Indonesia yang diutus adalah Mbah Kiai Wahab Hasbullah bersama Syekh Ghonaim menghadap ke Raja Arab sana. Alhamdulillah diterima dan dikabulkan usulan permohonan dari ulama-ulama Indonesia itu. Selanjutnya kita lanjutkan usaha melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja ini mempertahankan banyak amalan ibadah, amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini terutama yaitu pada orang-orang Nahdlatul Ulama. Antara lain nomor 1 yaitu melakukan zikir bersama, seperti adanya wiridan sesudah sholat, tahlilan, mujahadah, dan istighosah. Ketika akan sholat juga demikian, pujian-pujian, di mana pujian ini membaca sholawat, membaca istighfar, dan lain sebagainya. Kemudian setelah sholat ada wiridan, ini juga demikian, astagfirullahaladzim, ya, baca istighfar, baca ayat-ayat Al-Quran, kemudian baca doa-doa. Ini adalah merupakan perintah dari Rasulullah dan bisa kita laksanakan secara bersama-sama di masjid-masjid atau di musola. Yang nomor 2, memperbanyak membaca sholawat dengan berbagai macam sholawat. Macam-macam, ada sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat fidak, berjanji, dan sebagainya. Masuk yang biasa dijalankan di sekitar kita, tiba, ya, tiba. Kemudian ada berjanji atau kegiatan Al-Banjari, sholawat ishari, Ikatan Seni Hadrah Republik Indonesia. Ini adalah anjuran, melaksanakan anjuran dari agama kita, dari Rasulullah, untuk banyak-banyak membaca sholawat, ya, membaca sholawat. Banyak sekali kita gunakan sholawat ini ketika akan sholat fardu di masjid-masjid musola. Untuk itu dulu pun sudah pernah kami sampaikan di dalam kelas sebelumnya, itu kelas 4 dulu, yaitu sholawat-sholawat tentang istighfar dan sebagainya. Atau yang baru-baru saja ini kita sering mendengarkan di musola dan masjid, sholawat tibil qulub, sholawat ashghil, sholawat nariyah, ya, sholawat nariyah. Nah, mari kita bersama-sama coba membaca sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqatu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi
wasabihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'atati kulli ma'lumillah. Nah, ini banyak-banyak kita membaca sholawat nariyah ya, sebagaimana beberapa anjuran ini sholawat-sholawat yang lain tibbil qulub. Misalnya pada masa COVID-19 ini ada anjuran kita untuk berusaha lahir maupun batin. Berusaha lahir antara lain yaitu dengan menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak, sehingga sekolahan ini tidak bisa masuk sebagaimana normalnya biasa dilaksanakan secara daring. Ini karena dalam rangka untuk memutus rantai penularan penularan COVID atau musibah berupa corona ini. Nah, itu juga gitu. Kemudian ikhtiar batin, usaha batin antara lain banyak-banyak berdoa kepada Allah, kemudian membaca sholawat antara lain sholawat tibbil qulub. Mari bersama membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini antara lain ikhtiar batin, usaha kita minta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari macam-macam penyakit, termasuk penyakit corona ini yang melanda tidak hanya di negara kita saja, ini di seluruh dunia. Ini ada penyakit yang mewabah pada kita semuanya. Untuk itu kita banyak-banyak minta kepada Allah, berdoa dengan baca sholawat tibbil qulub, kemudian juga sholawat li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Nah, ini anak-anak supaya dihafalkan, ya ditulis, dihafalkan. Syukur-syukur pujian, ikut pujian di masjid dan musola yang terdekat. Kalau misalnya tidak ada kesempatan untuk pegang mic, ya mereka ada yang pujian itu juga menirukan. Jangan sampai hanya guyon sendiri, rame sendiri. Yang pujian hanya yang pegang mic saja, jangan sampai gitu. Kita juga sambil belajar. Ketika ada yang pujian, kita juga mengikuti. Ketika wiridan juga demikian. Kita wiridan, ikut wiridan. Untuk pertama nggak hafal semuanya, sebisanya, semampunya, baca istighfar, sering mengikuti, insya Allah tidak lama akan bisa, akan hafal. Nah, ini termasuk usaha-usaha melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah beredar terutama di negara kita Indonesia yang mayoritas yaitu warga Nahdlatul Ulama.
mengikuti madhab Syafi'i yang terbanyak itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur ke makam para wali dan orang-orang soleh. Ya, ada ziarah kubur ke Wali Songo. Ini biasanya membutuhkan waktu cukup lama, sampai 5 hari, sampai seminggu. Ini ziarah kubur ke Wali Songo. Atau kadang-kadang ziarah kubur ke sampai dengan Jawa Tengah, mulai Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Atau ziarah kubur ke Wali Limo di Jawa Timur saja, ini membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Atau ziarah ke kubur ke wali-wali di Jombang, ini ada ya, seperti di pendiri-pendiri NU di Tebuireng, kemudian Denanyar, Tambak Beras, Rejoso, kemudian Mojagung, dan ditambah biasanya ke Troloyo, Mojokerto. Atau bisa bertahap, misalnya kita ditambah beras untuk minggu ini ke Mbah Wahab, minggu yang lain misalnya ke Mbah Hamid, kemudian minggu berikutnya ke Mbah Fatah, Mbah Usman, dan sebagainya. Dan juga jangan sampai ditinggalkan ziarah kubur ke makam nenek moyang kita, mbah-mbah kita. Nah, makanya mungkin anak-anak belum pernah mengikuti, ya ini ketika orang tuanya ziarah kubur, ini ikut. Ini dalam rangka untuk mendoakan kepada yang dikubur, dan manfaatnya ini tidak hanya yang di kuburan saja, tapi juga kita yang mendoakan ini juga mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala karena melakukan amalan-amalan termasuk ziarah kubur. Di dalam ziarah kubur ini membaca kalimah-kalimah thayyibah, membaca ayat-ayat Al-Quran, surat Ikhlas, surat Muawwidzatain, akan surat Yasin, kemudian tahlil, diakhiri dengan doa. Ini penting sekali itu ziarah kuburan, yaitu kepada yang pertama yaitu keluarganya sendiri, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian juga ke Jombang, ke Jawa Timur, ke sampai Wali Songo dan seterusnya. Kalau dikembangkan itu ziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dengan melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Kemudian usaha-usaha lagi yang keempat, yaitu kegiatan Lailatul Istima dan lain sebagainya. Lailatul Istima yaitu malam berkumpulnya para anggota Nahdlatul Ulama. Ini biasanya dilakukan oleh struktur pengurus NU, mengajak kepada anggota-anggotanya. Tuh ada setiap seminggu sekali, ada yang setiap 1 bulan sekali. Lailatul Istima ini artinya malam berkumpul untuk membaca bacaan-bacaan, tahlil, kemudian juga kadang-kadang ditambah dengan istighosah dan lain sebagainya. Ini Lailatul Istima. Ada pengajian, kalau di Tambak Beras ini ada pengajian setiap malam Ahad di musola dan masjid sedesa Tambak Rejo. Ini ada 33 masjid dan musola ditempati. Dan di Kecamatan Jombang ini juga ada, setiap selapan sekali ada, setiap seminggu sekali ada, kemudian ada juga yang berupa istighosah, berupa majelis taklim atau dakwatul khairat dan lain sebagainya. Ini pertahankan oleh ulama-ulama untuk melestarikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian D, usaha-usaha mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Selain mempertahankan dan melestarikan Nahdlatul Ulama, ini juga berusaha mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Usaha yang dilakukan ialah menertibkan buku-buku, meningkatkan pendidikan di pesantren, dan mendirikan madrasah-madrasah untuk memberikan pendidikan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah.
Nahdlatul Ulama juga berusaha memperbanyak masjid, melanggar dan musola ini sebagai sarana untuk memberikan pengajian rutin dengan mengajarkan kitab-kitab yang ditulis berdasarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama dan badan otonomnya NU itu ya masuk Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU dan IPPNU. Ini badan-badan otonomnya ini juga meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui kegiatan diskusi, ada seminar, sarasehan, pelatihan dan kursus-kursus. Para ulama dengan tekun mengkaji ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan melihatnya dari berbagai aspek, baik akidah syariah, akhlak atau tasawuf, maupun masalah-masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Ini yang dilakukan kegiatan-kegiatannya ilmiah, kegiatan pelatihan, kegiatan sarasehan, diskusi, seminar dan sebagainya. Ini untuk mendalami ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah inilah itu, makanya dalam NU itu ada bagian-bagian, ada yang bagian dakwah itu ngurusi pengajian-pengajian, ada yang bagian LTM, lembaga takmir masjid, mengurusi masjid-masjid, mendata masjid-masjid yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ada buku-buku disebarkan ya, disebarkan kepada itu. Dan ada yang bagian LWP NU, lembaga wakaf dan pertanahan, ini mengurusi yaitu wakaf-wakaf yang milik masjid maupun milik musola yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Masih banyak lembaga-lembaga tentang lembaga perekonomian, lembaga bantuan hukum dan sebagainya. Anak-anak semuanya, inilah yaitu pelajaran kita pada kali ini, yaitu usaha-usaha mengembangkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ke NU-an. Makanya untuk anak-anak yang masih pelajar ini diupayakan mengikuti kegiatan-kegiatan IPNU. Untuk yang putri IPPNU, IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPPNU Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Biasanya di desa-desa, di kampung-kampung ini ada kegiatan-kegiatan seperti Jamiah Tibaiyah. Ya diikuti saja, diikuti kegiatan Jamiah Tibaiyah, Al-Banjari. Kalau saat ini ada JPS, Jamiah Pecinta Sholawat, ada Serban 1000 Rebana dan lain sebagainya. Ini adalah kegiatan-kegiatan NU atau banom-banomnya, badan otonomnya NU, yaitu IPNU, IPPNU, kemudian atasnya itu Ansor, untuk putrinya Fatayat, untuk ibu-ibu Muslimat. Itu di dalam sholawat ini biasa ada sholawat supaya kita mengenal kepada banom-banom keluarga besar Nahdlatul Ulama ya. Itu bacaan sholawat biasanya sholawat badar, kemudian diikuti dengan mengenalkan banom-banom ya. Mari kita baca sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Diteruskan. Bapak NU, Ibu Muslimat, kakak
Ansor Bayu Fatayat, ayo ayo berjuang sing giat kangge sangu donya akhirat. Saya ulangi, Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakak Ansor, Mbak Yu Fatayat, ayo ayo berjuang sing giat kangge sangu donya akhirat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu lagu yang biasa dilakukan oleh pelajar. Jadi yang nyanyi itu anak-anak IPNU dan IPPNU mestinya, supaya kenal di dalam keluarga. Satu keluarga itu bapaknya itu masuk di dalam organisasi NU. Ada kegiatan-kegiatan NU, bapaknya ini mengikuti kegiatan NU, Jamiah Tahlil, majelis taklim, pengajian dan yasinan, manakiban dan lain sebagainya. Ibu muslimat, untuk ibunya di dalam keluarga itu, ibu ini tergabung mengikuti kegiatan muslimat. Ini banyak sekali kegiatan muslimat itu di masing-masing kelompok, masing-masing dusun, bahkan masing-masing RT, berupa jamiah yasin wa tahlil, jamiah manakib, jamiah burdahan, jamiah nariyahan, jamiah istighosahan dan lain sebagainya. Ini mempertahankan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kakak Ansor untuk kakak, ya kakak Ansor itu untuk usianya masih muda, masih sebelum umur 40 tahun, ini masuk dalam Ansor. Ya, Ansor kegiatannya itu ada kegiatan ilmiah, yaitu ada kadang-kadang seminar, kemudian ada banser, itu masuk Ansor, barisan Ansor Serbaguna. Rijalul Ansor, ini juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu, Ansor. Untuk yang putrinya, yang remaja tadi, Fatayat, ya, Fatayat itu ada kegiatan macam-macam, ada kegiatan sosial, kegiatan santunan, kegiatan ya jamiah khotmil Quran dan lain sebagainya. Anak-anak semuanya, harapan dari saya ya, supaya anak-anak tidak segan-segan mengikuti kegiatan-kegiatan kebaikan seperti itu. Bagi anak pelajar yaitu mengikuti kegiatannya IPNU, untuk putri yaitu IPP, IPPNU. Kalau misalnya nggak ada, ya cari, ngomong dengan teman-teman yang sebaya atau kakak yang dari NU-nya mungkin ini membuat perkumpulan anak-anak Ansor, anak-anak yang sudah agak besar ini untuk bersama-sama yaitu menjalankan tinggalan kegiatan-kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya ada tibaan, ya, tibaan entah itu di musola atau dari rumah ke rumah dan lain sebagainya. Kiranya ini untuk pelajaran pada hari ini, semoga ada manfaat dan barokahnya. Mari kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.